Shalom warga kerajaan yang dikasihi Tuhan. Kita kembali pada program Saat Teduh Pagi. Kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, warga kerajaan yang senantiasa mendengarkan renungan Saat Teduh Pagi ini, hari ini kita akan belajar mengenai peran dan fungsi seorang gembala. Saya akan memberikan satu poin, yaitu 3 hal bahwa seorang gembala itu punya tugas. Saya menyebutnya sebagai 3P. Saudara, sebelum saya masuk ke fungsi dan peran gembala, sangat menarik bahwa banyak tokoh-tokoh di Alkitab yang memulai pelayanannya sebagai seorang gembala. Contohnya Musa.
dia mengembalakan kambing domba mertuanya. Selama 40 tahun, dia memulai pekerjaannya, pelayanannya sebagai seorang gembala. Juga Raja Daud memulai pelayanannya sebelum menjadi raja, dia juga adalah seorang gembala, mengembalakan kambing domba ayahnya. Bahkan kalau yang kita perhatikan, dalam kelahiran Tuhan Yesus, orang-orang yang mendapatkan berita adalah para gembala. Dan tentu saja Tuhan Yesus sendiri selalu mengidentikan dirinya dengan seorang gembala yang baik. Di dalam Yohanes 10 ayat 10. Bapak Ibu, 3P yang saya maksud dari seorang gembala adalah, yang pertama, dia harus seorang yang menyediakan provisi. Provisi kalau Anda baca dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu artinya adalah biaya. Tapi sebetulnya provisi itu dari kata Latin provisio yang artinya penyediaan atau persediaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seorang gembala tugas utamanya adalah menyediakan bagi domba-dombanya. Menyediakan itu bisa berupa secara fisik, yaitu rumput, makanan yang sehat, sama seperti dalam Mazmur 23 ketika gembala yang baik itu menuntun domba-dombanya menuju air yang tenang. Tetapi penyediaan provisi ini juga berarti menyediakan makanan rohani yang sehat. Seorang gembala harus bisa mengerti firman Tuhan dengan benar dan menyediakan makanan rohani, roti yang hidup bagi domba-dombanya, supaya domba-dombanya tidak kelaparan. Seorang pemimpin perusahaan, dia juga adalah gembala buat para pekerjanya, karena dia harus menyediakan pekerjaan dan masa depan untuk para pekerjanya. Seorang ayah juga adalah gembala buat keluarganya, karena dia menyediakan kebutuhan-kebutuhan untuk anak-anaknya. P yang kedua adalah proteksi. Seorang gembala harus punya kemampuan untuk melindungi domba-dombanya dari serigala, dari beruang, dari macan, orang-orang atau pencuri yang mau merebut domba-dombanya. Dia harus bisa memproteksi, dan bukan hanya secara fisik, tapi juga berarti secara rohani, bahwa seorang gembala itu harus memproteksi domba-dombanya dari ajaran-ajaran yang keliru. Ketika domba itu terekspos kepada ajaran yang keliru atau sesat, maka dia akan sangat mudah sekali untuk terhilang. Karena itu seorang gembala harus memperlengkapi dirinya dengan ilmu, dengan kemampuan, dengan pengetahuan firman yang kuat. Yang ketiga adalah peduli. Seorang gembala harus mempedulikan domba-dombanya, dia harus mengenali domba-dombanya. Dia bukan hanya mengajar dari jauh, tetapi dia hidup bersama dengan domba-dombanya. Dia mengenali setiap dombanya, tahu permasalahan mereka, tahu sakit mereka, tahu kekurangan dan pergumulan mereka. Inilah gembala yang baik. Dia menyediakan provisi, proteksi, dan peduli. Dia bukan hanya mengembalakan dari jauh, tapi dia ada bersama-sama dengan mereka. Kita bersyukur Tuhan Yesus adalah contoh gembala yang agung yang memberikan contoh ketiga P ini buat kita. Mari para gembala, saya mengajak kita semua untuk melakukan fungsi kita dengan sebaik-baiknya, menjadi gembala yang terbaik untuk domba-domba kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat gembala yang agung yang Kau tunjukkan kepada kami sebagai teladan. Kami sebagai gembala-gembala kecil yang Kau percayakan domba-domba, kami mau belajar dari Engkau sebagai gembala yang agung, yang menyediakan yang terbaik buat kami. Penyediaan, proteksi, dan peduli buat kami. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini ada domba-domba kami yang sedang dalam pergumulan, Tuhan memberikan kesembuhan buat yang sakit, pertolongan buat yang memerlukan jawaban, dan juga Tuhan menyediakan jalan keluar untuk setiap mereka yang ada dalam pergumulan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, naikkan doa ini hanya dalam satu nama Gembala kami yang agung, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.